Baik, selamat pagi, siang, dan sore untuk teman-teman di pemegang program PISPK di Badung. Saya Dr. Anom, bertugas di Puskesmas Kuta 1. Saya akan memperagakan bagaimana penggunaan Inarata 4.0 dengan basis raw data PISPK. Untuk raw data bisa diambil di aplikasi Keluarga Sehat, kemudian Inarata juga tersedia. Jika belum mendapatkan file Inarata, silakan menghubungi Dinas Kesehatan Badung, mungkin Genitri bisa membantu nantinya. Baik, yang perlu disiapkan dua file ini, Inarata 4.0, kemudian raw data. Ini sudah saya buka. Ini adalah tampilan Inarata 4.0, di mana hal yang baru adalah ada tab raw data dan tab keluarga. Kemudian file berikutnya yang diperlukan adalah raw data. Yang pertama dilakukan adalah mengcopy raw data ke Inarata. Silakan diklik di kolom A2 ini, di sel A2 ini. Kita akan memblok semua data yang ada, itu dengan cara Ctrl, Shift, dan N. Di sini akan terblok data yang ada sampai dengan kolom BQ. BQ, ya. Kemudian diklik kanan, copy. Kemudian kita masuk ke file Inarata. Kita mulai dari raw data. Kita klik di sel posisinya adalah A5, kemudian kita klik kanan, kita paste biasa saja. Biarkan komputernya berproses, kemudian hal yang sama kita lakukan di tab keluarga, di sel yang pertama, atau kalau di sini A2. Kita paste juga. Oke, setelah mengpaste, kemudian kita kembali ke raw data. Di raw data ini, kita menuju kolom BR. Kolom BR kita blok dengan cara menahan tombol Shift, kemudian tanda panah ke kanan, sampai dengan kolom EQ. Ya. Kemudian kita dekatkan kursor ke sudut ini. Sudah muncul tanda plus, kita tekan 2 kali. Oke, kemudian dia akan memproses. Sabar. Ini kecepatan proses ini tergantung dari komputer yang digunakan. Karena saya menggunakan laptop yang tidak begitu cepat, jadinya hasilnya agak lambat prosesnya. Oke, dilihat di sini sudah muncul. Sudah muncul ya. Kemudian artinya semua kolom-kolomnya ini sudah terisi data sesuai dengan raw data. Oke, selanjutnya kita pindah ke keluarga. Yang pertama dilakukan adalah menghapus survei ID yang sama. Jadi katanya survei ID setiap keluarga itu sama, sehingga untuk mendapatkan data per keluarga, maka kita menghapus nanti survei ID yang sama. Caranya adalah dengan di bagian tab data itu ada remove duplicate. Ya, diklik, kemudian
lanjutkan saja. Kemudian yang pertama unselect all, pilih yang survei ID saja. Oke. Kembali komputer akan berproses. Pada raw data dari Puskesmas Kuta 1 itu akan tersisa 7.262 survei ID, yang artinya kita asumsikan adalah KK di raw data itu menunjukkan 7.262 KK. Ya. Oke. Hal yang sama kita lakukan untuk bagian setelah BQ. Ini ada di BR. Kita blok lagi sampai dengan CK. Kita blok, kemudian kita dekatkan di sini, kita klik 2 kali. Oke, sudah. Saran saya adalah ini filenya disimpan dulu. Save as di tempat yang dibutuhkan. Oke, kemudian di save. Ini proses ini belum selesai. Tujuan dari kita save pada tahapan ini adalah untuk kita punya data backup jika nanti pada proses selanjutnya komputer kita hang atau mungkin ya tidak kuat dalam memproses selanjutnya, jadi kita tidak perlu mengulang tahapan yang sudah kita lakukan. Di sini bisa dilihat komputer saya muter-muter. Oke. Setelah kita pastikan semuanya bekerja, artinya sudah meng-save, selanjutnya kita yang melakukan adalah merefresh rumusnya agar bisa digunakan. Yang dilakukan adalah menekan refresh all ini. Satu klik, maka kita akan diminta untuk mengganti data yang sudah ada. Ini silakan ditekan yes semuanya. Kecepatan perubahan data ini kembali tergantung ke komputer masing-masing. Sangat disarankan untuk menggunakan komputer yang core-nya banyak, atau komputer yang bagus lah, itu simpelnya. Karena jika tidak, kadangkala pada proses ini komputernya hang. Dia akan mengganti semua isi dari tab-tab di bawahnya, di sampingnya, sesuai dengan rumus yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah nantinya awalnya besaran kapasitas megabyte dari Inarata kecil, kemudian megabyte dari raw data relatif kecil. Tapi saat rumus ini dijalankan, itu akan mencapai 100 megaan. Jadi untuk membukanya juga diperlukan komputer yang cukup kuat untuk membukanya dan memprosesnya. Oke, setelah tidak ada lagi, kita melihat mengecek di sasaran SPM-nya masing-masing. Seperti ini, data yang sudah terupdate, kemudian IKS-nya sudah kelihatan, karakteristiknya juga sudah tampak, demikian juga dengan indikator-indikator lainnya. Sehingga pemegang program atau admin PUSPK bisa melakukan analisa yang mendalam
terhadap kasus-kasus yang ada. Di sini saya contohkan adalah contoh jumlah penderita TB paru yang tidak minum obat sesuai dengan standar. Kita bisa klik di angka nomor 16 ini. Maka dia akan mengambil data dari TB paru. Kita sekarang tujuannya adalah mencari nama dan alamat dari sejumlah pasien yang tadi TB paru yang tidak mendapatkan pengobatan dengan layak, dengan standar. Nah, kalau seperti ini, artinya komputer saya tidak mampu menangkap dengan baik, harus diulang. Nah, gagal lagi kan? Kalau sudah gagal gini saya juga bingung. Ya, demikian mungkin hal ini bisa dilakukan nanti di bagian indikator-indikator lain untuk mencari nama dan alamat sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk analisa lebih lanjutnya, saya sendiri juga belum bisa mencontohkan karena belum saya aplikasikan, tetapi beginilah penggunaan Inalata 4.0 berbasiskan dengan raw data yang kita miliki. Oke, demikian. Semoga berguna bagi teman-teman. Mohon masukan dan feedback-nya. Terima kasih.